إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. وإياك والظلم. Kena ini? وإياك والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. Hati-hatilah, jangan sampai kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, itu merupakan kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Nah, jadi akhlak berikutnya yang diajarkan Islam lewat kitab ini, larangan untuk berbuat zalim terhadap siapapun. Nah, pernyataan ini persis dikutip dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dengan Rasulullah, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jadi takutlah berbuat zalim. Jadi zalim letene ngadu lafaz mufrad. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan akibatnya, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu berakibat zulumat jamak keduna, itu akan mendapatkan kezaliman, kegelapan demi kegelapan, artinya kegelapan yang berlapis-lapis yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa kezaliman itu sesuatu yang sangat luar biasa akibatnya. Nah, tidak saja membahayakan orang lain, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Nanti kita lihat apa sebenarnya akibat yang ditimbulkan oleh sifat zalim ini. Wala siyama zulmal ibad. Nah, jadi lebih-lebih kalau itu berkaitan dengan kezaliman terhadap sesama hamba. Fa innahu adh-dhulmu alladhi la yatrukuhu Allah. Nah, sungguh berbuat zalim atau kezaliman terhadap sesama itu la yatrukuhu Allah, tidak ditinggalkan, tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu luar biasa ekses akibatnya. Nah, jadi kalau pernyataan ini zalim terhadap sesama, artinya ada zalim yang bukan terhadap sesama manusia.
Nah, karena itu para ulama membaginya menjadi 3. Ada kezaliman yang diampuni. Yang kedua, ada kezaliman yang tidak diampuni. Yang ketiga adalah kezaliman yang masih tertunda di sedengaran si para ulama. Jadi mbak kena kezaliman yang tidak diampuni, syirik kepada Allah misalnya. Nah, ini tidak diampuni. Merangkat bahasa Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya dalam Al-Quran. Jadi fa inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman terbesar. Nah, jadi syirik kepada Allah ini adalah kezaliman yang tidak ada maaf baginya. Tidak ada ampunan kecuali dia kembali bersyahadat masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi apa maksudnya zalim terhadap diri sendiri? Dia melakukan perbuatan dosa. Nah, berarti melakukan perbuatan dosa yang dizalimi, yang dirugikan bukan orang lain, bukan Allah, bukan Rasulullah, tapi dia merugikan dirinya sendiri. Nah, yang benarannya ini zalim terhadap dirinya sendiri. Misalnya dalam surah Al-Baqarah Allah mengingatkan, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Ayat 57 Al-Baqarah. Jadi mereka tidak menzalimi kami karena Allah. Jadi ndekne sembahyang, ndekne puasa. Si rugi itu bukan Allah. Yang rugi bukan Rasulullah. Bahkan yang dirugikan bukan orang lain. Yang rugi itu adalah dirinya sendiri. Karena semua amal kebajikan itu adalah manfaatnya untuk dia. Dan semua keburukan, kemaksiatan itu bahayanya untuk dia. Yang benarannya zalim itu kepada dirinya sendiri. Nah, zalim kepada dirinya sendiri ini berpeluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau bertobat. Nah, yang ketiga adalah kezaliman yang tertunda pengampunannya. Nah, ini sebenarnya yang ketiga ini. Nampak kena zalim yang pengampunannya itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap sesama manusia. Nah, Allah tidak akan pernah mau mengampuni, ini janji Allah sendiri, selama orang yang dizalimi itu belum memaafkan. Nah, ini nampaknya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Ghazali ngaranin sangat berat siaran zalim terhadap sesama manusia. Banyak sekali disebutkan, misalnya Minhajul Abidin, Imam Ghazali, andaikan kamu menemui Allah, Imam Ats-Tsauri, imamnya para imam. Jadi andaikan kamu bertemu dengan Allah kelak pada hari kiamat, bisa ba'ina dzanban, dengan membawa 70 macam dosa, itu jauh lebih ringan dibandingkan kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu dosa antara kamu dengan sesamamu. Nah, jadi saya ulang kalimat Sufyan Ats-Tsauri, andaikan besok kamu bertemu dengan Allah bisa ba'ina dzanban fima bainaka wa bainahu, dengan membawa 70 dosa, tapi dosa itu antara kamu dengan Allah, itu jauh lebih ringan min antalqah, dibandingkan dengan kamu ketemu Allah kelak pada hari kiamat bidzanbin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Tapi dosa yang dengan membawa satu dosa antara kamu dengan sesama hamba. Nah, jadi jauh lebih ringan kita berdosa kepada Allah dilihat dari segi dosanya. Kumbene, karena begitu sulitnya Allah memberikan pengampunan. Karena syaratnya satu, Allah akan mengampuni pelaku kezaliman itu kalau orang yang dizalimi bersedia memaafkan. Nah, ini syaratnya. Lamun dekne siap atau dekne ikhlas itu, ya tetap Allah tidak memberikan pengampunan. Nah, ini benaran kezaliman ini adalah kezaliman yang pengampunannya tertunda. Sampai sedemikian luar biasa coba Imam Ats-Tsauri. Dayat barang Tuhan dengan membawa 70 dosa, tapi dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan satu dosa tapi antara kita
dengan sesama kita. Lagu ini maksudnya kalau dilihat dari segi pengampunan, ndak gara-gara pernyataan Imam Al-Thawrin, oh berarti ndak sembahyang lebih ringan dong barang te gibah dengan, bukan ini maksudnya. Beda lagi nanti kalau kita melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Nah ini lain lagi. Kalau kita melihat kepada siapa kita berdosa, justru yang nomor sekian adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi kedudukan seseorang, ini kita bicara manusia doang, semakin tercela kita kalau kita menghina, melecehkan atau merendahkan. Jadi lamun tengingkarin Pak Lurah misal masih lebih ringan dibandingkan barang ndak temele tersuruh si Pak Camat. Jadi ngelawan le Pak Camat jauh lebih ringan dibandingkan lamun ngelawan barang tiba Pak Gubernur. Tentu sesuai barang posisi dan kedudukannya. Bagaimana dengan Allah? Tentu tidak ada duanya. Nah ini kalau kita melihat dosa dan kesalahan kepada siapa kita melakukannya. Hatta kata para ulama, kalau berbicara tentang kepada siapa kita melakukan dosa ini, hatta dosa kecil, dendeknya dosa kecil yang makruh pun haram kita lakukan ukurannya. Kenapa? Karena kita berbuat kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ile itu sebenarnya. Nah, jadi seperti itu perkataan para ulama. Dan meninggalkan sunnah pun marak-marak resena haram, berdosa belik itu. Kalau kita melihat kepada siapa kita menentang, kan Allah tentang teh, walaupun itu hanya sunnah. Nah, berbeda lon pengertiannya antara fikih bareng tasawuf. Misalnya tasawuf itu wah betul-betul karena berbicara tentang hati dan perasaan. Jadi seolah-olah ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat Allah. Kita bayangkan untuk melakukan kesalahan, sesuatu yang tercela, Allah mengawasi kita. Wah, tentu gemetar kita. Nah, jadi garapannya memang fikih bareng tasawuf beda. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsirah." Sungguh orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin, orang yang membawa segudang kebaikan katsirah yang banyak sekali. Wa ya'ti, tetapi di samping itu wa qad daraba hadza, dia pernah memukul ini si anu. Wa syatama hadza, pernah dia mencaci, mencela orang ini. Wa akhadha mala hadza, dan dia pernah ngambil harta orang ini tanpa izin, alias maling lah atau menzalimi. Nah, fayakhudhu hadza min hasanati, maka atau fayukhadhu hadza min hasanati. Jadi lam tabaca fayakhudhu, orang yang dizalimi tiba fayakhudhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka orang yang dizalimi itu ya'khudh, mengambil kebaikannya itu, wa hadza min hasanati, dan orang ini mengambil kebaikannya ini. Nah, fa in faniyat hasanatu, maka ketika kebaikannya itu faniyat, sudah habis, ukhidha min sayyiatihim atau akhadha min sayyiatihim, maka dia mengambil atau diambil dari keburukan orang-orang yang dizalimi itu, faturihat ala sayyiatihi, lantas dia dilemparkan ke dalam kobaran api neraka, ala sayyiatihi, atas keburukan-keburukannya, thumma yuqdhabu bihi finnar, lantas dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini awalnya sebenarnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, bentuknya dialog sebenarnya. Jadi dalam satu forum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa yang Nabi teh, atadruna manil muflis? Ada enggak di antara kalian yang tahu apa itu bangkrut? Nah, jadi salah satu bentuk metode dakwah Rasulullah ini yang sangat luar biasa bagus, bentuknya dialog. Ketika Rasulullah ingin menyampaikan, diawali dalam bentuk pertanyaan. Nah, kenapa? Karena dengan cara seperti itu, melemparkan pertanyaan, itu yang membuat masyarakat itu memperhatikan.
Jadi dengan sing raos, dengan si lain perhatiannya. Ketika ditanya, pasti ketik tiba perhatiannya dengan sebuah ketuan. Itu dakwah Rasulullah itu sangat bagus kalau ini diterapkan misalnya lembaga-lembaga pendidikan. Dalam bentuk pertanyaan. Kenapa Rasulullah di satu sisi atau sebagian waktu melakukan dakwah lewat tanya jawab seperti ini? Nah, ini menunjukkan bahwa masalah yang akan disampaikan Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang penawalin isi pertanyaan. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Nah, arak sebagian sahabat sekek dengan angkat tangan. Tahu ya Rasulullah. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Jadi orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang sudah tidak punya harta, tidak punya modal, tidak punya barang. Nah, jadi mungkin jawaban ini mewakili jawaban telemonite ketuaan, ya pasti jawabannya sama. Dengan bangkrut ini bukan hanya orang yang pocol dengan rugi, wahnya pocol, modal gue nanggung utang. Wah, ini aran muflis. Jadi dengan pailit, bangkrut. Jadi pengusaha lamun haran bangkrut ini, pailit ini tutuk sengserene wah pebisnis. Karena bukan hanya beti doang dia mau keuntungan dia, tapi modalnya bahkan dia menanggung hutang bertumpuk-tumpuk, duit dengan stres. Jadi pebisnis. Nah, itu jawaban salah seorang sahabat mewakili jawabannya. Tapi apa kata Rasulullah? Lah, bukan itu maksudnya. Nah, barulah beliau mengatakan ini. Jadi innal muflis min ummati yaumal qiyamah. Ternyata orang yang muflis di antara umatku pada hari kiamat. Nah, jadi Rasulullah sebenarnya redaksi Ibnu Hibban ini judulnya yaumal qiyamah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah ingin memberitahukan bahwa pailit bangkrut itu si paling keji dan paling besar itu adalah terjadi pada hari kiamat. Nah, terus Rasulullah menyebut hadis ini. Sayyino. Nah, jadi dengan si muflis itu bangkrut adalah umatku nanti pada hari kiamat datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa berbagai macam kebaikan. Sembahyang nih, pahala sembahyang nih, pahala puasa nih, pahala haji nih, pahala sunat selepuk jauh nih. Pahala zakat nih. Ya artinya dia banyak sekali beramal. Nah, legu ngene Rasulullah wa qad daraba hadha. Nah, laik mesine hidup di dunia ya wah ngenu dengan. Ndek mana ngene maaf. Wa akhadha mala hadha, wah nembayat mal ngenu kepang dengan. Ndek mana uleang, ndek mana ngene halal. Jadi selepun ungkapnya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu kondisi jemaah pada hari kiamat. Sehingga apa yang terjadi? Kan darat rupiah, darat dolar jemaah terkedunya. Ya bajar lah hari kiamat. Akhirnya apa yang terjadi? Bayar te kezaliman kita. Karena zalim itu adalah hutang. Apa kedua bayar kezaliman ini? Amal ibadah teh. Ini amal ibadah sejauh ini marluek bro ini. Segudang kebajikan itu yang dipakai bayar. Datang sikit dengan negi, padahal lebih detail hadisin tinggal melangkahkan kaki aja ke surga. Arak dengan nyentak ya. Ini pentek kepeng pelai deman biangku tiang. Kan tidak mungkin dia bayar ngadu dolar, ngadu rupiah. Akhirnya pehele hejine kedua bayar. Wah kana leka melangkahkan kaki lagi ke surga, arak dan ngeliat ya. Berarti pengen yo layak kepak me kepada anda kusala. Nah, kan tidak mungkin dia balas, karena balasan kepak barang kepak itu hanya di dunia. Apa yang dipakai bayar? Pahala sholatnya. Terus berdatangan dengan si zalim ini. Dengan sebetnya kepeng nih kepeng kulai bayar ndek man me uliang nih. Terus detail. Bayar nih si puasa pahala haji nih, barang pahala ibadah yang lain. Hatta idza faniyat min Rasulullah hasanatuh. Begitu pahalanya habis lah kedua bayar otang kezaliman nih, kemomotan. Ya tidak mungkin dia melangkah ke surga amal noh gue, pahala noh gue. Tapi ternyata belum selesai sampai di sana, ampok mesiara luwe dengan negi. Ya ente mana otang mek deman bajar, zalim dengan ne, wah mek nyumpe kunen dah ngeda maaf. Apa yang dia pakai bayar? Jadi malaikat Allah berfirman, surna malaikat itu jelap katoin ya. Ternyata oleh malaikat itu hamal ndara mbene dekan bintang. Jadi Allah berfirman dengan malaikat itu, nah bayat dosa-dosa dengan si zalim ini timpakan ke dia. Nah ngeno carane bayar karena hamalnya buat. Nah ini kena
fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min sayyi'atihim. Jadi karena amalnya sudah faniyat, sudah habis, maka dosa orang-orang yang nagih tadi ditimpakan kepadanya. Faturihat, dilempar dia. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, dia dilemparkan ke jurang api neraka dengan membawa dosa-dosa orang lain yang dizalimi. Ia tiba-tiba oper. Nah, inilah kondisi yang seorang hamba yang paling mengenaskan nanti ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun kezaliman kita, mudah-mudahan bersih, jelap bersihnya. Karena itu nanti yang membuat kita menjadi orang yang muflis. Ya, mudah-mudahan dia menghadapi kondisi ini. Komentar pengarang, fa in waqa'ta fi dhulmi ahadin, kalau kalian atau kalau kamu pernah melakukan kezaliman terhadap seseorang, jadi seleputnya kena doang, fabadir bil khuruj minhu, jadi silahkan cepat keluar, cepat atasi. Dengan cara apa? Bitamkin, dengan sekemampuanmu, minal qisas, untuk minta dikisas, balas. In kana minal mazalimin nafsiyah, kalau itu berkaitan dengan kezaliman nafsiyah jiwa. Kita kan dari negara Islam. Jadi andai negara Islam sengaja nyemate hukum mati. Nah, ukurannya jelap. Lamun nyemate dengan jelap, minta sudah dikisas. Karena nanti akibatnya jutaan bahkan miliaran kali lipat. Kalau itu kita terima di akhirat, jelap ndarakannya nilai dunia ini. Tapi kita kan dengan hukum Islam marak seperti ini. Wa bi talabil ihlal in kana minal mazalim al-irdiyah. Dan kalau itu berkaitan dengan mazalimul irdiyah, kezaliman tentang kehormatan orang lain, bi talabil ihlal, minta dimaafkan atau minta dihalalkan. Wah, rawasin teh ya ketik. Nah, ini kan bentuk kezaliman. Kezaliman terhadap apa? Kehormatan orang, kehormatan saudara kita. Kan aib dengan buket teh ketik. Sakitlah. Nah, ini masalah kehormatan. Hatta walaupun tentu ibrotah lah itu beberang teh ketik. Kan ile ya. Kehormatannya yang kita tidak jaga. Zalim itu. Itu cerita yang teh aib-aibnya selain dengan lain. Ya tentu mau tahu ini sangat menyakitkan. Nah, jemaah tagin itu, ini masalah kehormatan. Jadi caranya itu adalah al-ihlal, minta dimaafkan, minta dihalalkan. Wa bi raddi ma akhadtahu in kana minal mazalim al-maliyah. Dan dengan cara ini yang ketiga, kembalikan harta yang kamu ambil in kana minal mazalim al-maliyah. Kalau ini berkaitan dengan kezaliman terhadap harta. Baik tekep yang ne. Atau bahkan terberotang lagu ndek tasawurinnya. Ini kezaliman terhadap harta. Jadi cara kita membersihkan diri jelap, bayar. Atau lamun tepalingnya nih jelap. Uleang anu ne. Barang si paling tena atau ngendang maaf. Jadi jangan ditunda. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan man kanat alaihi li akhihi mazlamatun falyastahilla minhu qabla an ya'tiya yaumun la dinara fihi wa la dirham innama hiyal hasanatu was sayyi'at. Jadi siapapun yang menanggung atau yang melakukan mazlamatun li akhihi, kezaliman terhadap saudaranya, kita berotang yang penengaduk kata-kata alaihi Rasulullah, man kanat alaihi mazlamatun li akhihi, siapapun yang punya hutang. Jadi ala maknanya tanggungan. Jadi siapapun yang memiliki hutang kezaliman li akhihi terhadap saudaranya, falyastahilla minhu, hendaklah dia cepat-cepat minta dihalalkan. Jadi jelap ngendang halal atau ngendang maaf. Qabla ayyatiya yaumun la dinara fihi wala dirham, sebelum tibanya
Satu hari nanti, maksudnya di akhirat, di mana di sana tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada rupiah, tidak ada dolar kita pakai bayar, tidak ada. Tapi yang ada adalah innama hiyal hasanatu wassayyi'at. Yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Ini doang modal. Kalau tidak kebaikan, ya maka keburukan. Kalau tidak pahala, ya dosa. Jadi lamun kebetulan ite berlumuran dosa di dunia ini, ampok kezaliman terluwe jemak pas nete gitu ndak. Wah, jauh lebih dahsyat ketimbang orang muflis bro ini. Lamun dengan si bangkrut sekalian Rasulullah ini kan luwe modalnya. Man ya'ti bihasanatin katsirah. Orang yang banyak membawa kebaikan. Nah, nek lamun luwe keburukan teh kebaikan tendarat di dunia ini, tiba-tiba masih luwe otang teh. Masih banyak kita melakukan kezaliman terhadap sesama. Epet kedu bayar. Sebelum ini kan arak ni andalang. Mau pehelen luwe kedu bayar. Cuma ndene cukup bayar kezaliman. Lamun kita pehelen darak modal lekan dunia sama sekali darak, tentu jauh lebih dahsyat. Jauh lebih bangkrut dibandingkan dengan apa yang digambarkan Rasulullah ini. Fa in ta'azzara 'alaika raddu ba'dil madzalim. Nah, ini banyak masalah-masalah laite misalnya ini. Fa in ta'azzara 'alaika raddu ba'dil madzalim. Andaikan kamu tidak mampu, uzur tanda tidak bisa. Andaikan kamu tidak mampu raddu ba'dil madzalim. Jadi mengembalikan sebagian dari apa yang atau kezaliman yang kita lakukan. Kepeng terkedu nyaur, itu maling misalnya, tenguliang anu ni, itu makan doang Senin Kamis misalnya. Tewe sering dan berketuan lihat yang wah tobat sementara ya wah maling misalnya tobat. Nah nengke ngene tiba nulakang kepeng sendiri tahu karena luwe lalu dengan palingnya ni. Tewe dengan sepalingnya ni wah bilinang keluarganya ndak tahu. Nah ngumpe jalan keluar nih. Nah ini kita diberikan jalan keluar oleh si pengarang secara fikih. Hatta la yumkin bihalin, sehingga tidak memungkinkan dalam kondisi apapun untuk kita membalikannya. Memang persyaratan ini berat sih. Jadi harus kita berusaha lamun le fikih detail dulu. Jadi lamun dayat dengan cita berotang misalnya, dengan sekuat tenaga kita harus cari informasi nih, teman dekat tembe tahu nih, terus telusurin sampai betul-betul kita tidak mampu. Karena masalah kezaliman ini sangat berat. Ya, ndak tahu selesai ndak dayat dia dengan ini, atau mungkin yang bilinan ndak cukup. Jadi harus betul-betul kita cari sampai kita betul-betul tidak mampu. Nah, barulah kita tempuh ini apa hatta la yumkin bihalin, sampai tidak memungkinkan sama sekali. Nah, bagaimana caranya? Fa'alaika bisidqil laja'i ila Allah Ta'ala wal iftiqar wal iddarar. Nah, maka hendaklah kamu betul-betul tulus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena sidqil laja'. Jadi sidq benar, al-laja' berlindung kepada Allah, betul-betul berlindung, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiqar wal iddarar, beda doang artinya. Betul-betul kita butuh kepada Allah dengan cara berdoa. Epe isin doa ante fi ayyurdiya anka khismak, supaya Allah menjadikan orang atau khismak musuhmu itu ridha. Jadi artinya ikhlas lah, walaupun dia terbedayat. Nah, artinya betul-betul ikhlas, dijadikan dia ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib mentok wah jalan teh. Jadi kita berharap betul-betul dengan tulus dan ikhlas pada Allah. Mudah-mudahan reda ya nanti. Jadi otang-otang atau barang sepaling teh sebiat ini mudahan reda. Itu aja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berikhtiar. Yang kedua, wabil iktsar liman zalamtahu minad du'a wal istighfar. Dan cara yang kedua itu adalah perbanyak doa dan istighfar liman zalamtahu, untuk orang yang kamu zalimi. Dua-dua berdoa, doakan kebaikan bagi orang yang kita zalimin. Lek masalah apapun, kamu tersempat misalnya ya ngejek ya nyakitin ya, tiba-tiba berjulu yang bilina.
Umbiak bertengah dia maaf. Nah ini yang kita lakukan ini. Banyak-banyak melakukan kebaikan atas nama dia. Hatta lah menyumbang misalnya niatan untuk ia. Nah ini luar biasa keringanan diberikan kita dalam Islam. Lamun te tahu nyumbang, bersedekah, berinfak. Jadi suruhnya itu lamun te atas nama orang lain. Itu bukan tidak dapat, mau itu endah. Sebagaimana kita berdoakan wah bicara ini. Lamun te doa yang dengan sementara yang dia tahu itu berdoa, maka waqala al-malik, waqala al-malak. Jadi utusnya si Allah malaikat kepada kita, apa yang nama malaikat? Amin walaka bimithlih. Amin artinya malaikat memintakan kita doa juga kepada Allah pasti diijabah. Walaka bimithlih kena malaikat ngerombo pede wah mau barang dengan doa yang maino. Lamun doa yang sehat, ia sehat, ente pun juga sehat. Sama. Berarti ini cara berinfak, cara berdoa, cara beribadah yang lebih mulia dibandingkan barang ten doa yang diri te doang. Nah, kalau mau tetap bersedekah terutama dengan tuak te misalnya suah bilian ite, dende ite doa yang diri te doang, tetap berinfak, bersedekah atau ngumbelah atas nama yang dengan tuak te sembilan ite. Jadi wah pertama dengan tuak te, kemudian angkon te berdoa ini ia mau, ite pun juga mau hal yang sama. Jadi bukan berarti ite atas nama yang sedekah ini ia doa mau ite dan sama. Barangkali Rasulullah baru ini doa malaikat ini walaka bimithli. Nah, berarti markat sebelumnya mentebandingkan ternyata cara seperti ini adalah cara orang yang lebih cerdas dibandingkan hanya sekedar bersedekah berdoa untuk dirinya doang. Wa 'alaika bidzambi kursi. Wa 'alaika bidzab an dima'il muslimin wa a'radihim wa amwalihim fi ghaibatihim wa hudurihim kama tadhubbu an nafsik wa fi dzalika kullih. Dan hendaklah kamu dzab menjaga memelihara an dima'il muslimin darah orang-orang Islam. Apa maksudnya menjaga? Jaga keselamatannya. Darah itu maksudnya membunuh, melukai, menyakiti. Jadi tidak sampai mengeluarkan darah orang muslim. Maksudnya tidak sampai bunuh, tidak sampai lukain. Ini maksudnya menjaga. Wa a'radihim, jaga kehormatan mereka. Wa amwalihim, harta mereka juga begitu. Tidak bayat ya secara zalim. Fi ghaibatihim, pada saat mereka tidak ada, wa hudurihim, atau pada saat mereka ada, arak atau arak ya tetap wajib hukumnya kita menjaga dan memelihara harta, kehormatan, darah sesama muslim. Kama tadhubbu an nafsik, sebagaimana kamu menjaga dan memelihara dirimu sendiri. Kehormatan kita, harta kita itu sendiri ngenoang pun karena memang muslim ini kan satu dengan yang lain jadi bersaudara. Wa fi dzalika kullih, dalam ya segala masalah. Fa inna man nasara musliman nasarahu Allah. Sebab sesungguhnya orang yang suka membantu orang muslim, sesama muslim, nasarahullah, pasti Allah akan membantunya. Kan riwayat Imam Muslim Surubian ini. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu mencurahkan bantuan terhadap seorang hamba. Kuncinya selama hamba itu bersedia memberikan bantuan kepada sesama muslim. Jadi ya itu tahunya. Jadi Allah tinggal menurunkan dan memberikan apa yang kita inginkan. Lamun terkirang bantu dengan, ya berarti kita menghendaki bantuan dari Allah. Atau kebalik, kalau kita ingin dibantu oleh Allah, maka bantulah sesama kita. Seberapa banyak dan seberapa besar bantuan Allah yang kita butuhkan, sebesar itu pula kita harus membantu sesama kita. Waman khadzala musliman, sebaliknya, siapapun yang mengabaikan seorang muslim, dia tak peduli, cuek, nafsi-nafsi, ya itu. Apalagi narak kalimat plot ini, nah jadi
Nah ini kalimat-kalimat ini tidak ada dalam kamus Islam ini. Yang kak bengel, tidak, kewajiban kita membantu. Jadi tidak kalimat-kalimat ini dalam Islam merasakan lo ini tidak. Wa man khadzala musliman, siapapun yang mengabaikan nasib seorang muslim, khadzalahullah, maka Allah akan mengabaikan nasibnya. Wah, ini kan dahsyat sekali. Jadi kalau kita abai, hadis judul ini hadis sahih juga, man lam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum. Jadi siapapun yang mengabaikan sesama mukmin itu falaysa minhum, dia bukan termasuk bagian dari mereka. Wah, ini kan sangat dahsyat sekali pernyataan Rasulullah ini. Faslun wa 'alaika bin nushi likulli muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi. Mana? Iya. Lamun terbicara masalah kehidupan sosial kan pede nih doang. Mun terbicara otang, kehormatan, jadi ndarak kaitannya bareng sesama muslim. Cuma sesama muslim ini lebih-lebih. Jadi pertanyaan Pak Guru, lamun terberotang kepada sesama di luar muslim. Pede. Jadi masalah sosial ini kepada siapapun tetap doang. Nah, nggih tetap doang. Nah, cuma negin ini yang ngumbat kena negin. Tidak mungkin saling negi. Cuma cara itu tetap itu berotang. Jadi tetap doang itu tidak keno. Tidak man tergugur kewajiban sebelum terbayar. Nah, hinang pengenok kat seburu ino falyakun bisidqil laja ila Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala masalah ini. Nah, di dalam Minhajul Abidin ini walaupun hadisnya sesama muslim mungkin sempat yang sampaikan. Jadi kenapa para ulama termasuk salah satunya Imam Ghazali misalnya ini Imam Al-Haddad ini fa'alaika bisidqil laja ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dua berdoa kepada Allah, berharap, bahkan surne itu bersedekah misalnya atas nama ia, atau melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Nah, dengan harapan Allah memudahkan hatinya, membuka hati nanti dan memaafkan kita. Nah, jadi entah le dunia atau jemaah le akhirat akibat ini. Nah, dalam riwayat ini sebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, jemaah arak dengan si hadapannya walaupun ini sesama muslim. Dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan si zalim bareng dengan si tazalimin. Dek masalah harta, ia berotang bareng dengan semerotangan. Dek mandoang sawar ya. Sampai di akhirat ini ternyata negi mbe otang me. Nah, jadi karena memang tidak memiliki kemampuan di dunia dengan si berotang ini, datanglah malaikat di tengah-tengahnya memperlihatkan, nah ini kondisi sorga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Target duit-duitnya kan luar biasa indah barang duit nikmatnya. Gambaran malaikat ini seibe mau ini sampai dengan si tak nak berotang ni berkatakan ahadza lin nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Apakah ini sorga ini diperuntukkan bagi para nabi, jadi orang-orang siddiqin atau syuhada? Oh tidak, kena malaikat. Terus saya mau ini, nah dengan si zalimin, tetapi dia memaafkan. Dek mana tutup malaikat kena ku halalang wah otang ini lah. Jadi langsung, dan itu kejadiannya di akhirat. Kalau Allah tidak menyelesaikan itu di dunia. Nah, masalah ngundang kontak kan wah ini di luar batas kemampuan tewah ini. Jadi itu makanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tentu tidak kesulitan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah teh. Ini dan kan wah mentok karane. Jadi lah muntah bicara tentang bareng dengan si wah ara ini, ya kan wah mentok ndara jalan keluar secara apapun tidak terbawa. Kecuali hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap berhusnudzan karena Allah kan sudah menjanjikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah memberikan beban di luar batas kemampuan teh. Nah, lamun dengan muslim, lamun terbayang oleh akhirat ngumbang kunen agian ite sementara ya bisa saja. Ya kan arah. Bahkan arah surah Al-A'raf perbatasan antara
surga dan neraka. Bahkan ini oleh surat Al-A'raf kan terjadi. Jadi terjadi dialog antara penduduk surga barang penduduk neraka. Ya wallahu alam, siapa tahu kan tono tak nenegi. Ya bisa saja. Mara angkul dalam riwayat Imam Muslim, angkun dengan sinile le zaman Rasulullah ngimpi no. Jadi sopok dengan nine dadere ketua aning Rasulullah sebok ni doang imene kerudung le dalam kerudung. Ya Rasulullah ngendang bantuan. Bantuan apa yang Rasulullah lagi sebut ni doang iman ye kumbek ni iman bi dan mele doang berbada. Nah tetapi setelah ditanya-tanya terus oleh Rasulullah, ternyata iman ini hancur. Apa yang terjadi dengan Rasulullah? Cerita yang ni terus rubelai aku ngimpi. Si impine ini kan pedaran dengan tuak ni ini amak ni. Emane le dunia ni memang orang saleh. Ini no salah cuma pelit. Nah jadi dalam mimpinya ini kita ni neraka. Terus cambuk ni. Nah, sekek alat ni kaduna nangklis cambuk le kana neraka ini ada selembar kain. Nah, jadi tangklis ni doang. Arak lah mampatna sekeji. Lagu ngumpe kuna nangklis sepi neraka ngadu selembar pernah sehelai kain. Nah, akhirnya kita ni ngeno bentu ni ini. Jadi entak ni lah pernah ini. Iya kena si cambuk. Dan ini neraka ini yang penancur iman dan itu terbawa sampai uras ini. Nah ia bercerita lah Rasulullah dengan tuan ini angka amang kumbe ia kan dek nerungu ide aman bitono kenya kena nginam ay al kausar lembe le surga. Nah kata ini mana ama inangkok mana siksa le neraka kan dek nerungu ya kita punya pembatas nak dek ku bau ngerungu ya karena memang amalnya le dunia ngene inan bi. Jadi tidak terbawah bagaimanapun kita berkeinginan. Nah, jadi yang pernah cerita belok memang ceritanya si ini. Nah, cuma maksud yang berarti nanti di akhirat ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak zalim, Allah itu adil, disempatkan ada waktu untuk dialog antara isi neraka bareng penduduk surga. Wallahu alam apakah jemaah dengan kafir si tak berotang atau si zalim yang akan berlaku seperti itu, wallahu alam bissawab. Yang pastikan Allah punya segala cara dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi baudang terselesai oleh dunia misalnya ikhlasan itu le dunia. Yang penting intinya marak sumber ino yang menarik marak pernyataan Imam Ghazali. Jadi luat-luat beramal atas nama ia lamun dan Arab mun bentuknya marak mal berino harta sedekah itu paling mujarab dengan Imam Ghazali sedekah atas nama ia sebesar otang tele ia sejuta otang tele sedekah sejuta atas nama ia. Nah begitu cara atau jalan keluarnya lamun mentok. Ya mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.